Shalom dan selamat pagi bagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih yang di surga, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu yang kudus itu. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami dengan sukacita akan mendengar firman-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan yang ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Almanak HKIP Kamis tanggal 25 November 2021, tertulis dalam Yesaya pasal 62 ayat 2. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi idani aka bangsa parbeguma hati gorammu, jala salu aka raja hamuliamu. Jala ikon marguarhon guarna ibaruho si pawaon ni pamangan ni Jehovah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nas ini adalah nubuat Yesaya tentang periode sesudah pembuangan, ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setelah bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, Allah mengembalikan orang Israel ke Yerusalem. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Tuhan Allah selalu mengasihi umatnya, dan kalaupun umatnya itu seolah-olah dibiarkan dalam kesusahan di Babel, bukannya Dia lupa atau meninggalkan mereka, melainkan supaya umat Israel itu tahu bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, yang patut disembah dan dipuji juga, agar umatnya bertobat dari dosanya. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang menimpa kehidupan kita sebagai umatnya, baik itu dalam sukacita maupun duka cita, hendaknya kita mengevaluasinya. Apakah sebenarnya yang diminta oleh Tuhan dari kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, rencananya dan tindakannya kepada kita selalu berakhir kepada sukacita dan kebahagiaan. Alangkah sukacitanya jika kita telah mengenal kasih karunia Allah, kalaupun harus terlebih dahulu mengalami penderitaan. Namun jika telah mengenal kasih karunia, sudah barang tentu akan bersukacita. Tiada yang seperti Allah penghibur, karena penghiburannya adalah kasih, dan di dalam firman-Nya yang tidak pernah berubah, tetapi untuk selama-lamanya. Tiada juga seperti Allah yang dapat mengubah sesaat apapun yang dikehendakinya. Bagi Allah tidak ada yang berat. Sungguh Allah itu baik
dan murah hati seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya dengan hati-hati. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Allah Maha Kuasa yang berjaya atas segala ciptaan dan Maha Kuat atas segala kemenangan. Dialah layak dipuji dan disembah. Berkat rahmat dan kasih Allah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini yang datang membawa keselamatan umat manusia. Kebenaran akan kedatangan Yesus, maka bangsa-bangsa akan melihatnya dan segala raja akan melihat kemuliaan Yesus Raja Damai itu. Kita sebagai warga jemaat kiranya menerima Yesus sebagai juru selamat yang ditentukan pada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu memberikan berkat kasih-Nya, dan selalu kita berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengaduan kita, tempat sandaran kita untuk memberikan kekuatan dan sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kebenaran, berkati kami senantiasa dalam setia mendengar firman-Mu. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, dan agar kami selalu kuat dalam hidup di dunia ini. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.